Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafil Marviano, NPM saya 227064561095. Saya dari Prodi Informatika dan hari ini saya mendapatkan tugas dari dosen PTKI saya yang bernama Bapak Ari Gunawan untuk menjelaskan sebuah modul atau materi yang sudah beliau berikan di web kuliah. Dan hari ini saya memutuskan untuk menjelaskan materi dari beliau dari beliau yang sudah berikan. Materi ketujuh yaitu yang berjudul perangkat output ya teman-teman. Kita buka dulu di sini. Jadi kita langsung ke videonya aja, ke materinya aja teman-teman. Oke, kita udah mulai di sini. Dan ini adalah tampilan depan dari materi atau modul yang Bapak Ari Gunawan yang sudah berikan. Oke, kita mulai ke slide berikutnya yang berjudul perangkat output teman-teman. Dan ini adalah materi dan tujuan pembelajarannya. Kita bisa baca di sini. Materi ini membahas tentang pengertian, fungsi, dan contoh output pada komputer. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan tentang alat keluaran atau output yang sering digunakan pada komputer. Dan ini sebelum kita masuk ke dalam perangkatnya, kita harus tahu nih pengertian output itu apa, teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini yaitu output berarti luar, jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut sebagai perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan atau hard copy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh alat-alat output. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Dan ini adalah slide berikutnya yaitu yang berisi perangkat output komputer. Dan yang pertama itu adalah monitor teman-teman. Maaf. Yang pertama itu adalah monitor. Monitor ini fungsinya sebagai gambar atau ini teman-teman gambar yang muncul dalam sebuah komputer, di dalam sebuah perangkat komputer teman-teman, yang berguna untuk melihat komputer baik atau tidaknya. Dan intinya monitor ini berupa layar seperti TV untuk mengeluarkan sebuah gambar teman-teman. Dan kedua ini adalah printer. Printer ini adalah mesin yang mencetak sebuah dokumen yang sudah kita bikin, maupun Word maupun Excel dan lain-lain teman-teman. Apapun itu yang bentuknya dokumen itu pasti bisa di print menggunakan printer. Dan yang ketiga adalah plotter. Plotter itu adalah mesin yang bisa menghasilkan sebuah gambar grafik teman-teman. Dan dia ini pokoknya bisa membuat sebuah gambar grafik yang berupa vektor gitu teman-teman. Mungkin nanti kita bakal kasih foto di sini ya teman-teman. Dan yang keempat itu adalah handphone atau earphone. Ini yang saya pakai sebenarnya. Gunanya untuk mendengar lebih jelas sebuah suara yang dikeluarkan dari komputer itu sendiri. Dan kelima itu adalah proyektor. Proyektor ini adalah sebuah mesin atau perangkat output yang bisa mengeluarkan sebuah gambar dari pokoknya bisa mengeluarkan sebuah gambar teman-teman dari sebuah proyektornya. Mungkin nanti kita bakal kasih fotonya. Dan speaker ini adalah perangkat output yang terakhir adalah speaker. Kegunaannya untuk memperbesar suara atau memperjelas suara teman-teman, seperti headphone atau earphone juga. Oh, ini headphone ini HP teman-teman ya. Sama teman-teman. Speaker ini sama teman-teman kayak earphone. Oke, kita lanjut ke kegunaannya speaker ini adalah membesar suara atau memperjelas suara ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dan inilah contoh perangkat output. Dan seperti yang tadi kita lihat, ini adalah sebuah pengertian dari slide yang sebelumnya, bahwa monitor itu apa. Dan ini kita bisa baca di sini, yaitu monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda. Resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin gambar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda-beda, seperti televisi yang memiliki bermacam-macam ukuran. Perangkat satu ini merupakan ragam soft copy device dengan bentuk flat atau layar datar atau layar cembung teman-teman.
Dan terdapat sebagai jenis monitor yaitu monitor LCD, tabung sinar kathoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display merupakan media penampil yang memiliki kristal cair. Oke, kita lanjut ke contoh perangkat output berikutnya. Dan ini adalah printer seperti yang kita lihat tadi. Printer adalah perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Perbedaannya terletak pada sistemnya. Tinta dan sembur tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau laser butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, print, dan fotokopi. Oke, kita lanjut ke contoh perangkat berikutnya, teman-teman. Dan ini adalah plotter. Plotter seperti yang kita tahu tadi, ini seperti yang saya bilang tadi, plotter merupakan Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasarkan data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint, arsitektur, dan engineering. Alat output ini dibagi menjadi 3, plotter Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Selain ketiga macam plotter tersebut, masih ada jenis plotter lainnya seperti plotter pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Contoh perangkat output keempat. Nah, ini ada speaker, teman-teman, yang seperti kita tahu, speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Berbeda dengan earphone yang sifatnya privat, suara hanya bisa didengar oleh pengguna. Sedangkan speaker mengeluarkan gelombang suara yang sifatnya keras sehingga orang sekitarnya bisa mendengar. Seperti cocok digunakan ketika ada acara besar atau ingin menikmati musik kencang agar gelombang suara mencapai ke telinga pendengar, walaupun dengan jarak beberapa meter dari sumber suara. Oke, kita lanjut ke slide kelima, teman-teman, atau contoh perangkat output kelima. Nah, ini adalah headphone atau earphone, teman-teman, yang seperti yang saya pakai ini. Earphone atau headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena adanya perangkat konsumsi. Oke, kita lanjut ke contoh perangkat ke-5. Nah, ini ada proyektor, teman-teman. Seperti saya yang sudah bilang tadi, perangkat keras ini merupakan jenis alat optik berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau berbenda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik sumber cahaya dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Oke, kita lanjut ke 6, teman-teman, yang terakhir sepertinya. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih kepada Bapak Ari Gunawan sudah mengasih sebuah modul atau materi yang sangat baik dan jelas menurut saya, ya, teman-teman. Jadi menurut saya perangkat output itu adalah perangkat yang di luar perangkat itu sendiri, dan ada lagi namanya perangkat input. Itu mungkin teman-teman yang lain udah menjelaskan, teman-teman, dan saya menjelaskan itu perangkat output. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.